adalah satuan unit struktural dan fungsional terkecil makhluk hidup yang merupakan dasar penyusun bagian-bagian tubuh. Sel pertama kali diobservasi dan diidentifikasi oleh fisikawan Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Dua ilmuwan Jerman, Swan dan Sladen, mengemukakan prinsip dasar baru sel pada tahun 1893. Teori mengenai sel terdiri dari 3 prinsip. Semua makhluk hidup tersusun dari satu sel atau lebih. Sel adalah unit dasar dari struktur dan fungsi pada makhluk hidup. Sel-sel lainnya berasal dari proses penggandaan, replikasi, sel yang telah ada sebelumnya. Sel prokariotik merupakan sel penyusun dari beberapa jenis organisme bersel satu seperti domain archaea dan domain bakteri semu dan tidak memiliki membran inti, bentuknya lebih sederhana. Sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran plasma, biasanya dimiliki oleh kingdom Plantae, fungi, Animalia, dan Protista. Penyampaian molekul sel ada 4, yaitu endokrin, autokrin, parakrin, sinaptik. Jenis-jenis komunikasi sel yaitu ada komunikasi langsung, komunikasi lokal, dan komunikasi jarak jauh. Tahapan komunikasi ada tahap penerimaan, tahap pengikatan, dan yang terakhir tahap responsif. Pada video ini akan membahas secara singkat mengenai tahap komunikasi sel. Jadi, sinyal yang memulai suatu proses komunikasi sel yang dihantarkan dari sel satu ke sel lainnya itu disebut sebagai ligan. Sinyal molekul atau ligan, dia ini akan mencari reseptor yang sesuai di sel target hingga menduduki reseptor. Jadi, yang warna ungu itu namanya reseptor, di mana akan mengakibatkan aktivasi reseptor. Tersebut mengalami aktivasi, sel itu akan mengalami perubahan di tahap transduksi. Nah, reseptor ini tuh akan aktif hingga mengaktifkan molekul-molekul lainnya yang ada di sitoplasma dalam melakukan proses transduksi, sehingga mengakibatkan perubahan reseptor dengan adanya relay molekul di jalur transduksi signal hingga menghasilkan suatu molekul yang dapat mengikat suatu respon. Nah, contoh proses transduksi ini adanya fosforilasi protein dan desfosforilasi protein yang menyebabkan kenapa sih si proses transduksi signal ini mengakibatkan perubahan suatu protein. Jadi, kalau pada fosforilasi itu kan fungsinya sebagai mengaktifasi, sedangkan defosforilasi itu fungsinya deaktivasi. Maksudnya, ketika ligan ini tuh menduduki reseptor dan adanya transduksi signal, apakah si responnya ini tuh menghentikan respon sebelumnya atau mengaktifkan suatu respon yang baru?